Puncaknya adalah antara 11 sampai 22 Juli tahun 1995. Pasukan Serbia mulai memisahkan pria dan anak laki-lakinya, dan juga memisahkan mereka dari keluarganya. Kemudian, membunuh mereka satu persatu. Banyak yang ditembak di tempat, sementara yang lainnya dibawa ke lokasi-lokasi terpencil untuk dibunuh dan dimakamkan di kuburan massal. Ratusan bahkan ribuan pria dan anak-anak yang tak bersalah dibunuh hanya karena mereka bagian dari kelompok etnis yang berbeda. Di luar itu banyak perempuan dan anak-anak yang dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferry Irawan di segmen Conspiracy Creepy. Di mana pada segmen kali ini gue akan membahas berbagai hal di dunia, baik fenomena alam, politik, sosial maupun budaya yang akan gue bahas dari sudut pandang yang menarik dan mendalam tentunya. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan kali ini gue bakal ngomongin salah satu tragedi kelam dalam sejarah dunia. Apalagi kalau bukan pembantaian Srebrenica. Mungkin banyak dari kalian yang gak terlalu paham tentang apa yang terjadi pada tragedi pembantaian Srebrenica. Atau mungkin kalian udah tahu, cuman hanya sekilas. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas tentang tragedi yang terjadi pada tahun 1995 ini. Yuk, langsung aja. Jadi, untuk memahami pembantaian Srebrenica, kita harus terlebih dahulu tahu tentang apa yang melatar belakanginya. Di tahun 1990-an, Yugoslavia, yang dulunya adalah negara besar di Balkan, mulai pecah. Negara ini terbagi-bagi jadi beberapa negara baru. Salah satunya adalah Bosnia dan Herzegovina. Bosnia sebenarnya terdiri dari 3 etnis utama, yaitu Bosniak, Muslim, Serb, Ortodok Kristen, dan Kroat, Katolik. Pada saat itu, setelah pecahnya Yugoslavia, ketegangan antara etnis ini meningkat pesat. Apalagi dengan adanya persaingan untuk menguasai daerah tersebut. Srebrenica yang terletak di Bosnia Timur awalnya dikenal sebagai daerah yang aman untuk orang-orang Bosniak. Maka dari itu banyak pengungsi dari seluruh Bosnia mencari perlindungan di sini. Karena Srebrenica telah ditetapkan sebagai zona perlindungan PBB. Artinya ada pasukan perdamaian dari PBB yang menjaga keamanan di sana. Tapi meskipun Srebrenica sudah sepatutnya aman, ada masalah besar yang datang. Salah satunya adalah bahwa pasukan PBB yang ada di sana ternyata nggak punya cukup kekuatan untuk mencegah apa yang akhirnya terjadi. Pada Juli 1995, pasukan Serbia yang dipimpin oleh Ratko Mladic menyerang Srebrenica dengan tujuan untuk menguasai kota ini dan juga menyingkirkan semua orang Bosnia. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar mengerikan. Pasukan Serbia mendekati Srebrenica dan meskipun ada pasukan perdamaian PBB di sana, mereka nggak cukup kuat untuk menghalau serangan dari pasukan Serbia. Serangan ini pada akhirnya mengarah ke sebuah genosida di mana ratusan hingga ribuan orang Bosniak dibantai dengan cara yang brutal. Puncaknya adalah antara 11 sampai 22 Juli tahun 1995. Pasukan Serbia mulai memisahkan pria dan anak laki-lakinya dan juga memisahkan mereka dari keluarganya. Kemudian membunuh mereka satu persatu. Banyak yang ditembak di tempat, sementara yang lainnya dibawa ke lokasi-lokasi terpencil untuk dibunuh dan dimakamkan di kuburan massal. Ratusan bahkan ribuan pria dan anak-anak yang tak bersalah dibunuh hanya karena mereka bagian dari kelompok etnis yang berbeda. Di luar itu banyak perempuan dan anak-anak yang dipaksa mengungsi dan harus menanggung derita besar ini. Ini benar-benar kejahatan kemanusiaan yang sangat besar. Yang bikin makin mengecewakan adalah reaksi dunia internasional yang hanya diam. Walaupun ada pasukan perdamaian PBB yang standby di sana, nyatanya mereka nggak berani dan nggak punya cukup power untuk menghalau serangan dari Serbia. Para tentara PBB memang diberi mandat untuk melindungi warga sipil, tapi mereka nggak diberi izin
untuk bertindak lebih jauh dan melawan pasukan Serbia. Dan dunia internasional juga agak lambat banget ya buat ngasih respon. Banyak negara besar yang hanya menonton tanpa melakukan intervensi yang signifikan. Kejahatan ini mungkin bisa dicegah jika ada penanganan yang lebih cepat. Setelah kurang lebih seminggu dari terjadinya pembantaian brutal tersebut, Srebrenica akhirnya jatuh ke tangan pasukan Serbia. Tragedi ini tak hanya membuat ratusan orang kehilangan keluarga tercinta, tapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Bosnia. Setelah tragedi ini, akhirnya dunia sadar betapa buruknya tragedi pembantaian yang terjadi di Srebrenica ini. Dan pada akhirnya, diadakan pengadilan internasional untuk menuntut pelaku pembantaian ini. Ratko Mladic, pemimpin pasukan Serbia yang bertanggung jawab atas pembantaian ini, akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terlibat dalam kejahatan perang dan genosida. Seiring berjalannya waktu, Srebrenica berangsur-angsur pulih dan bangkit. Dan saat ini ada sebuah monumen memorial yang ada di sana untuk mengenang para korban. Setiap tahun ada upacara untuk memperingati dan mengingat kembali betapa kelamnya kejadian pembantaian yang terjadi saat itu. Dan juga untuk memastikan bahwa dunia nggak lupa akan pernah terjadinya pembantaian terbesar yang terjadi di Bosnia. Namun kendati demikian, trauma dan dampak dari genosida yang terjadi masih terasa sampai sekarang. Banyak keluarga yang belum bisa menerima kenyataan atau bahkan menemukan anggota keluarganya yang hilang. Proses penyembuhan dan rekonsiliasi benar-benar panjang dan sulit. Pembantaian Srebrenica ini mengingatkan kita bahwa kebencian yang didorong oleh politik, agama, dan budaya bisa membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang harusnya nggak akan terjadi kembali di masa depan. Semoga kita bisa terus belajar dari sejarah dan membangun dunia yang lebih baik untuk kedepannya, yang lebih toleran dan menghargai terhadap sesama tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun agama. Dan itu dia guys, cerita tentang pembantaian Srebrenica. Tragedi yang nggak boleh kita lupakan sebagai pengingat agar tidak terjadi lagi di masa depan. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran yang lebih jelas tentang tragedi pembantaian Srebrenica pada tahun 1995 dan kenapa kita harus tetap waspada dan toleransi serta menghargai terhadap sesama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Gua Ferry Rawan dan see you the next content.